Perkenalkan, nama saya Faiko Sofia dengan NIM akhir 809 yang pada kesempatan ini saya akan membuat sebuah video kreatif mengenal peradilan tata usaha negara untuk menuntaskan tugas mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang diampu oleh Bapak Heri Herlambang SHMH dan Bapak Muinung Kustami SHMH selaku dosen dari mata kuliah tersebut. Sebelum mengenal mengenai peradilan tata usaha negara, Indonesia membagi kekuasaan kehakiman menjadi 4 yang tercantum pada pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, kekuasaan kehakiman itu merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan. Kemudian, kekuasaan kehakiman itu juga dilakukan oleh sebuah mahkamah agung, badan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Dari pernyataan tersebut disimpulkan bahwa pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 kekuasaan kehakiman di Indonesia itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. PT-UN diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang kemudian disahkan pada tanggal 29 Desember 1986. Kemudian melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991, PT-UN dinyatakan mulai efektif pada tanggal 14 Januari 1991. Yang kemudian dibentuk atau diadakan perubahan pertama itu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang 51 Tahun 2009. Lanjut, ayo kita kenal mengenai peradilan tata usaha negara. Jadi, peradilan tata usaha negara itu merupakan suatu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang mencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara ini adalah sengketa yang timbul dari bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah. Dan akibatnya adalah sebab adanya keputusan tata usaha negara yang termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ada subjek dan objek dari sengketa tata usaha negara. Subjek dari sengketa tata usaha negara itu merupakan badan atau pejabat tun serta individual atau badan hukum perdata. Sedangkan objek dari sengketa tata usaha negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang telah mengalami perluasan dan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, yaitu terdapat pada pasal 87. Nah, pasal 87 ini merupakan salah satu ketentuan peralihan yang terdapat dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Jadi bisa dimaknai objek dari sengketa tata usaha negara itu yang pertama ada penetapan tertulis yang mencakup tindakan secara faktual. Yang kedua ada keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh badan maupun pejabat tun di lingkungan eksekutif, yudikatif atau legislatif dan penyelenggara negara lainnya. Yang ketiga ada berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AAUPB. Yang keempat ada bersifat final dalam arti luas, keputusan yang bersifat final bisa berpotensi menimbulkan akibat hukum. Dan yang kelima ada keputusan bersifat final yang berlaku di masyarakat, seperti itu. Itu pemerintah harus melakukan kewajibannya serta tugas menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Di samping itu, pemerintah juga tidak bisa meninggalkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik atau AAUPB. Dengan adanya prinsip-prinsip AAUPB, masyarakat bisa menggugat suatu lembaga atau pejabat tun kepada PT-UN akibat dari tindakan pemerintah baik berupa keputusan maupun sikap diam dari pemerintah. Nah, salah satu fungsi dari PT-UN itu adalah melindungi masyarakat jika ada gugatan terhadap KT-UN yang telah dibuat dengan benar oleh pejabat tun. Jadi, apabila gugatan atau keputusan itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka masyarakat bisa menggugat keputusan KT-UN ke
kepada PT UN untuk diadili secara hukum. Ada penyelesaian sengketa tata usaha negara. Penyelesaian sengketa tata usaha negara itu ada dua. Yang pertama ada upaya administrasi dan upaya melalui pengadilan tata usaha negara. Upaya administrasi adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu keputusan tata usaha negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintah sendiri dan terdiri dari dua bentuk. Yang pertama, keberatan terhadap penyelesaian sengketa tata usaha negara yang dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat tun yang dikeluarkannya melalui KTUN. Yang kedua, ada banding administratif tentang penyelesaian sengketa tata usaha yang dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara yang berwenang memeriksa ulang keputusan tata usaha negara yang bersengketaan. Tata usaha negara melalui gugatan atau pengadilan. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah upaya yang dilakukan untuk mengajukan gugatan di PT UN, pengadilan baru yang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa TUN jika seluruh upaya administratifnya sudah digunakan. Kemudian ada penyelesaian sengketa dengan upaya administratif yang dilakukan dengan dua cara. Yang pertama ada upaya banding dan keberatan. Dalam upaya banding administratif ini dilakukan oleh pihak terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat terkait, sehingga cara melakukan tahapan banding ini dilakukan oleh pengajuan surat banding administratif terhadap pejabat yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara menurut dan diatur oleh Peraturan SEMA Nomor 2 Tahun 1991. Kemudian upaya administrasi yang kedua atau dengan alur keberatan itu merupakan sebuah penyelesaian sengketa TUN yang dilakukan secara administratif yang diajukan oleh lembaga atau pejabat tun yang mengeluarkan keputusan terkait. Jadi keberatan tersebut dapat diajukan kepada kepala badan atau pejabat tun yang membuat KTUN. Berikut merupakan pemaparan materi yang berisikan dasar hukum peradilan tata usaha negara, fungsi dari peradilan tata usaha negara, dan penyelesaian sengketa dari peradilan tata usaha negara. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.